Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 33. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Lindong dan juga Wusong cukup jauh dari kelompok Hao Jiuyu, Lindong pun segera melirik ke arah belakang, yang kemudian dia pun bertanya, apakah orang tadi adalah rival terbesar dari Xiaodiao? Sambil menganggukkan kepalanya, Wusong pun mengatakan, benar, dan kali ini dalam sekejap saja ekspresi di raut wajah Wusong menjadi cukup suram. Sebagai anggota dari suku Martin Langit, dia sangat menyadari kemampuan dari Hao Jiuyu. Sambil mendengus, Wusong tiba-tiba saja mengatakan, jika bukan karena Tuan Diao disergap dan dia menghilang selama 100 tahun, bagaimana mungkin dia bisa menantang Tuan Diao kali ini? Orang itu dulunya berperilaku sangat baik di hadapan Tuan Diao. Mendengar kata-kata itu, Lindong kemudian bergumam, jadi itu sebenarnya kenapa dia cukup tangguh kali ini. Karena bagi seorang Lindong, dia sangat mengetahui dengan jelas sebuah kesabaran. Karena kesabaran itu adalah sesuatu yang benar-benar dipahami oleh Lindong. Secara alami, dia sangat menyadari betapa sulitnya berurusan dengan orang-orang yang memiliki kesabaran seperti itu. Karena Lindong sendiri termasuk orang-orang yang memiliki kesabaran cukup tinggi. Lindong pun kemudian mengernyitkan dahinya dan dia kali ini mengatakan, namun sebenarnya orang itu ketika akan mengatakan yang sebenarnya tentang Hao Jiuyu, Lindong tiba-tiba saja terdiam dan tidak melanjutkan kata-katanya. Karena sebenarnya Lindong bisa mendeteksi sebuah perasaan yang tidak nyaman dari seorang Hao Jiuyu. Detik berikutnya, Wusong pun berkata pada Lindong, Junior Lindong, kita telah tiba. Mendengar kata-kata itu, Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia kali telah sampai di sebuah halaman yang cukup luas dan juga tenang. Di tempat itu sendiri, Lindong bisa melihat sosok yang telah dia kenal dari kejauhan. Sosok itu pun tiba-tiba saja membuka matanya yang telah tertutup rapat ketika Lindong dan juga Wusong memasuki halaman. Segera setelah itu, sambil melirik Lindong dengan ekspresi yang tidak berdaya, kini telah muncul di raut wajahnya yang tampan karena dia adalah Xiaodiao. Yang kemudian Xiaodiao pun berkata, tidak terduga bahwa sebenarnya aku harus memanggilmu ke tempat ini. Mendengar ucapan dari Xiaodiao itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia segera duduk di pavilion batu dengan santai yang kemudian berkata, aku ini adalah kakak laki-lakimu. Tentu saja kau harus mengundangku ketika kau memiliki masalah. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiaodiao hanya bisa tertawa. Namun dia bisa mendeteksi aura yang lelah di tubuh Lindong karena perjalanan ini. Yang sebenarnya Lindong telah melakukan perjalanan tanpa beristirahat. Dengan kedatangan Lindong ini, perasaan dari Xiaodiao terasa cukup hangat. Orang lain mungkin tidak memiliki keberanian untuk melibatkan diri mereka di dalam masalah internal suku Martin Langit, tapi Lindong benar-benar melakukannya tanpa berpikir dua kali. Setelah berhadapan dengan Xiaodiao, Lindong pun langsung berkata langsung ke intinya. Kesedihan dalam tatapan mata Lindong meningkat ketika dia mengetahui situasi, kondisi dan juga toleransi dari Xiaodiao yang sebenarnya. Hal ini membuat Lindong segera mengatakan, aku sudah mengetahui situasi umumnya. Sepertinya posisimu sebagai pimpinan suku Martin Langit selanjutnya akan direnggut oleh seseorang. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Xiaodiao hanya bisa menyipitkan matanya dan raut wajahnya kini telah berubah dipenuhi dengan kemarahan. Yang kemudian Xiaodiao pun berkata, dia dulunya hanyalah seorang pengikut, namun sepertinya ambisinya telah membengkak ketika aku menghilang. Namun dia sekarang memang memiliki beberapa kemampuan. Detik berikutnya tatapan mata dari Lindong berubah menjadi cukup tajam ketika mendengar ucapan dari Xiaodiao. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, pada saat itu kamu mengatakan alasan dirimu disergap adalah karena kamu memiliki batu leluhur, bukan? Apakah hal ini terkait juga dengan Hao Jiuyu? Karena Lindong bisa melihat seorang Hao Jiuyu yang hingga pada saat ini terlihat cukup santai dan bisa bertahan. Kemungkinan alasan dia bersedia untuk mengikuti Xiaodiao pada saat itu adalah karena dia ingin mencoba dan juga mendapatkan kepercayaan dari Xiaodiao. Segera setelah itu, dia akan bisa menemukan kesempatan untuk melakukan penyerangan secara diam-diam.
Ditanya seperti itu oleh Lindong, raut wajah dari Xiaodio berubah menjadi cukup gelap. Dia segera menganggukkan kepalanya lalu menjawab, tidak banyak orang yang tahu tentang rute yang telah aku ambil di dalam perjalanan itu. Dan Hao Jiuyu memang salah satu orang yang mengetahui rute perjalananku, karena dia sudah kuanggap sebagai orang yang kupercaya. Wusong yang mendengar ucapan dari Xiaodio itu hanya bisa menggertakkan giginya. Lalu dia mengatakan, aku sebenarnya tahu bahwa orang itu adalah telur yang buruk sejak lama. Karena Wusong adalah orang yang sudah tinggal lama di dalam suku Martin Langit ini. Namun dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Hao Jiuyu. Karena sebenarnya Hao Jiuyu adalah orang yang bermuka dua dan dia berusaha merebut posisi dari Xiaodio. Detik berikutnya Xiaodio pun melanjutkan ucapannya. Namun kita pada saat ini tidak memiliki bukti apapun, dan itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Bahkan jika kita memberitahu para tetua, bagaimanapun juga para tetua itu pada saat ini memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Hao Jiuyu. Jika aku mengatakan masalah ini, mungkin hal itu hanya akan membuat para tetua merasa bahwa diriku mencari alasan untuk merusak reputasi dari Hao Jiuyu. Mendengar kata-kata dari Xiaodio itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Xiaodio telah menghilang selama ratusan tahun. Kedudukan yang dia nikmati pada saat itu sudah tidak bisa dibandingkan dengan saat ini. Selain itu, ayah dari Xiaodio yang merupakan pimpinan suku Martin Langit hingga detik ini masih di dalam pengasingan kultivasi, dan dia belum menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar. Sambil memandang Xiaodio, Lindong tersenyum lalu dia berkata, lalu sebenarnya apa yang bisa aku bantu untuk menyelesaikan masalahmu ini? Dan sekarang, aku adalah penatua hukuman yang baru dari suku Naga. Status ini mungkin cukup tinggi, bahkan untuk suku Martin Langitmu. Meskipun aku tidak bisa menggunakan kekuatan dari suku Naga, namun posisiku yang pada saat ini masih akan bisa membantumu memberikan kedudukan yang baru. Xiaodio dan juga Wusong pun menjadi tercengang setelah mendengar kata-kata dari Lindong. Mereka tanpa sadar berkata, penatua hukuman suku Naga yang baru? Sebagai salah satu dari 4 suku penguasa, mereka secara alami sangat menyadari otoritas dan juga posisi seperti apa yang dimiliki oleh penatua hukuman suku Naga. Namun, mereka tidak bisa membayangkan bahwa sebenarnya suku Naga kali ini benar-benar akan memberikan posisinya itu kepada seorang manusia yang bernama Lindong. Lindong hanya bisa mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Namun dia tidak memberikan penjelasan secara rinci. Yang dilakukan oleh Lindong hanyalah berkata, sesuatu telah terjadi di dalam suku Naga. Setelah itu, mereka pun bersikeras menyuruh diriku untuk menjadi penatua hukuman ini. Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiaodio pun tersenyum dan dia mengatakan, status dari tetua hukuman itu memang cukup tinggi. Tapi bantuan yang aku harapkan darimu tidak memerlukan status seperti ini. Mendengar hal ini, Lindong segera bertanya, lalu bantuan tentang apa? Ditanya seperti itu, Xiaodio hanya bisa mengerutkan bibirnya. Detik berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sebuah penghalang cahaya pun kini telah terbentuk dan menutupi pavilion batu ini. Setelah itu, Xiaodio pun berkata dengan suara yang cukup rendah, aku hanya berharap kamu pergi ke dalam gua surgawi, di mana ayahku berada di dalam pengasingannya yang terletak di dalam gua itu. Dia selama ini telah mengasingkan diri selama 100 tahun, dan sedikit pun tidak ada kabar berita yang muncul dari dalam sana. Bahkan ketika aku mengirimkan sebuah pesan, juga tidak ada jawaban. Oleh karena itu, aku bisa menduga bahwa sebenarnya ayahku menemui beberapa masalah di dalam gua surgawi, dan mungkin aku harus mengatakan bahwa sebenarnya dia telah terperangkap. Wusong yang ada di samping Xiaodio terlihat cukup terkejut. Raut wajahnya berubah menjadi cukup syok. Yang kemudian dia mengatakan, apa? Sebenarnya kepala suku telah terjebak. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya karena Lindong tahu bahwa ayah dari Xiaodio itu adalah pimpin suku yang asli dari suku Martin Langit ini, dan kekuatannya pasti sangat menakutkan. Bagaimana mungkin
dia terjebak selama ratusan tahun tanpa bisa memberitahu anggota suku yang lainnya. Dengan tatapan mata yang cukup tajam, Xiao Diao pun kembali berkata, beberapa dari orang-orang yang sangat tua di suku Martin Langit kita sebenarnya sering mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun. Karena itu, sepertinya tidak ada yang salah dengan pengasingan ayahku kali ini. Oleh karena itu, para tetua yang lainnya tidak berpikir bahwa sebenarnya ada masalah di dalam gua itu. Namun, setengah bulan yang lalu aku mencoba mendekati gua surgawi, tapi diriku ini langsung dihentikan oleh dua tetua. Dan sebenarnya kedua tetua ini adalah pendukung dari Hao Jiuyu. Mendengar hal itu, Wusong pun segera berkata dengan nada suara yang penuh ketidakpastian, mungkin alasan mereka tidak mengizinkanmu memasuki gua surgawi dengan mudah adalah karena mereka tidak ingin dirimu mengganggu kepala suku dan juga tetua lainnya yang berada di dalam gua itu untuk melakukan pengasingan. Mendengar kata-kata dari Wusong, Xiao Diao segera mengulurkan tangannya, dan detik berikutnya sebuah bulu berwarna merah darah kini telah muncul di telapak tangan dari Xiao Diao. Hal ini kemudian membuat Xiao Diao mengatakan, sebenarnya hal itu cukup masuk akal juga. Namun, ayahku pernah meninggalkanku bulu ini yang dia buat menggunakan darah esensinya. Belum lama ini, penampilan dari bulu ini sebenarnya secara bertahap telah mulai berubah. Karena sebenarnya bulu berwarna merah darah itu yang dipegang Xiao Diao awalnya memiliki warna yang sangat terang. Namun tiba-tiba saja pada saat ini menjadi cukup redup, dan riak kekuatan hidup yang tersisa di dalamnya juga terasa cukup melemah. Ketika Wusong melihat bulu yang telah dikeluarkan oleh Xiao Diao, dia pun cukup tercengang yang kemudian berkata, itu sebenarnya adalah bulu darah esensi. Tuan Xiao Diao, kenapa kau tidak memberitahu tetua tentang hal ini? Lindong yang mendengar ucapan dari Wusong, dia buru-buru mengatakan, sebenarnya pengasingan kultivasi ini memang melibatkan beberapa resiko, dan besarnya resiko itu adalah sesuatu yang cukup bervariasi. Masalah kecil bisa menyebabkan cedera, sementara masalah yang lebih serius bisa menyebabkan kematian. Jika Xiao Diao menyampaikan informasi seperti itu kepada para tetua, mereka pasti akan berpikir ada yang tidak beres di dalam pengasingan pimpinan suku ini. Seseorang tidak bisa sembarangan mengganggunya di saat kritis seperti itu. Mendengar ucapan dari Wusong dan juga Lindong, Xiao Diao hanya bisa menggelengkan kepalanya, sementara tatapan matanya kali ini telah berubah menjadi lebih gelap dan juga dingin. Xiao Diao pun kemudian berkata, sebenarnya aku merasa bukan karena ada yang tidak beres selama pelatihannya. Setelah berkata seperti ini, ujung jari dari Xiao Diao menelusuri bulu berwarna merah darah, dan cahaya darah kali ini juga telah melonjak di atasnya, kemudian membentuk dua kata yang sangat tidak jelas. Kata-kata ini sebenarnya bertuliskan penjara iblis. Pada saat melihat kata-kata itu, Wusong merasa cukup kebingungan, yang kemudian dia berkata, penjara iblis, apa itu sebenarnya? Di sisi lain, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi cukup drastis, karena Lindong tidak asing dengan nama ini. Dan pada saat itu, Yimo yang cukup kuat ketika berada di aula Dewa Api sebenarnya telah menyebutkan nama dari penjara iblis ini, dan itu sebenarnya adalah faksi yang sangat kuat dan juga misterius. Xiao Diao kemudian bertanya dengan heran setelah dia melihat ekspresi perubahan di raut wajah dari Lindong. Apakah sebenarnya kau tahu tentang ini? Lindong hanya bisa menarik nafas dengan pelan. Segera setelah itu, dia pun menceritakan apa saja yang telah dia alami selama berada di aula Dewa Api. Hal ini dikatakan oleh Lindong, sebenarnya itu adalah organisasi misterius yang telah dibentuk oleh Yimo. Kalau dipikir-pikir, itu mungkin faksi yang paling menakutkan di dalam dunia ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao segera bergumam pada dirinya sendiri. Aku bisa menebak bahwa sebenarnya masalah ini mungkin memang terkait dengan Yimo. Namun, aku tidak pernah berharap bahwa sebenarnya penjara iblis itu merupakan sebuah organisasi. Hal-hal sialan ini sebenarnya tanpa sadar
telah menyerang suku Martin Langitku. Lindong hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan dia menekan keterkejutan di dalam hatinya. Menurut Lindong, metode dari penjara iblis ini memang sesuatu yang terlalu menakutkan. Mereka sebenarnya bisa mendapatkan akses untuk memasuki salah satu 4 suku penguasa, dan itu adalah suku Martin Langit tanpa mereka menyadari sedikit pun. Selain itu, mereka bahkan berhasil menjebak pemimpin suku ini ketika dirinya berada di dalam pengasingan di gua surgawi itu. Xiao Diao pun secara perlahan mengepalkan tangannya, yang kemudian dia berkata, meskipun kekuatan dari penjara iblis itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan, akan sulit bagi mereka untuk menarik hal-hal seperti itu sendirian. Kecuali Lindong segera menyambung kata-kata dari Xiao Diao, kecuali mereka memiliki agen dari orang dalam. Karena menurut Lindong dan juga Xiao Diao, suku Martin Langit ini mungkin bukan tandingan dari kekuatan penjara iblis. Tetapi jika penjara iblis ingin melakukan sesuatu seperti itu tanpa disadari oleh seluruh orang di dalam suku Martin Langit, maka yang harus mereka lakukan hanyalah menarik salah satu orang dari suku Martin Langit itu sendiri, kemudian melakukan tugas dari penjara iblis ini. Dan orang ini sebenarnya bisa dianggap sebagai pengkhianat karena dia telah berdiri di sisi dari penjara iblis yang bertugas untuk menghancurkan suku Martin Langit dari dalam. Hal ini membuat Lindong, Xiao Diao, dan juga Wusong tahu bahwa sebenarnya di dalam suku Martin Langit mereka saat ini ada seorang mata-mata. Menyadari hal ini, tatapan mata dari Wusong telah berubah menjadi cukup menyeramkan. Sementara aura pembunuh yang sangat besar juga telah melonjak dari dalam tubuhnya. Jelas dia sangat marah. Yang kemudian Wusong pun berkata, jabingan yang mana yang berani melakukan hal itu? Sambil tersenyum, Xiao Diao pun kemudian berkata, siapa lagi orang yang bisa melakukan hal itu jika bukan Hao Jiuyu? Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya karena dia tahu siapa lagi orang yang tiba-tiba saja muncul di dalam suku Martin Langit ini yang berusaha merebut kekuasaan dari Xiao Diao jika bukan Hao Jiuyu. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, niat membunuh yang benar-benar mengerikan telah melonjak dari tubuh seorang Wusong. Dia segera berdiri dari tempat duduknya sambil mengatakan, aku akan membunuh jabingan itu. Melihat kemarahan dari Wusong, Xiao Diao hanya bisa tersenyum. Yang kemudian dia berkata, kekuatanmu saja masih berada di bawah Hao Jiuyu. Bagaimana caranya kamu akan membunuhnya? Mendengar kata-kata dari Xiao Diao itu, ekspresi di wajah dari Wusong berubah menjadi cukup muram, yang akhirnya dia memilih untuk duduk kembali. Yang bisa dilakukan Wusong saat ini hanyalah mengatupkan giginya, yang kemudian dia berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika orang itu benar-benar berhasil mendapatkan otoritas tertinggi di dalam suku kita, bukankah suku Martin Langit ini akan segera tamat? Xiao Diao hanya bisa terdiam. Segera setelah itu dia melirik ke arah Lindong sambil mengatakan, sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah mengandalkan Lindong. Karena Xiao Diao sangat menyadari, meskipun Lindong ini tampaknya tidak memiliki kekuatan yang cukup menakjubkan, kemungkinan di antara mereka ini yang bisa berurusan dengan Yimo sangat mudah hanyalah seorang Lindong. Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, kalian berdua harus mencari kesempatan supaya bisa mengirimku memasuki gua surgawi itu, dan aku akan segera melakukan penyelidikan. Satu-satunya cara untuk bisa mengembalikan situasi saat ini adalah dengan menyelamatkan ayahmu. Jika tidak, maka tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini percaya pada dirimu. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Xiao Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia mengatakan, benar, kita pada saat ini hanya bisa mengandalkanmu. Sambil tersenyum, Lindong mengatakan, tenanglah, kau tidak perlu terlalu khawatir. Lindong mengatakan hal ini karena dia merasa sangat percaya diri. Selama bertahun-tahun telah terlalu sering melakukan pertarungan dengan Yimo. Dan pada saat ini, sebenarnya Lindong sudah bisa dianggap memiliki gelar sebagai spesialis Yimo. Lindong tidak akan pernah membiarkan para Yimo yang berkeliaran di kolom komentar
bertindak sesuka hati mereka. Gua surgawi terletak di bagian terdalam dari banyaknya gunung yang ada di dalam suku Martin Langit, dan tempat itu bisa dianggap sebagai tempat yang terlarang. Hanya mereka-mereka yang memiliki status tinggi di dalam suku ini yang memenuhi syarat untuk bisa masuk ke dalam gua surgawi dan kemudian melakukan pelatihan. Namun, selama bertahun-tahun ini, suku tersebut secara konsisten telah kehilangan kontak dengan banyaknya ahli puncak dari suku Martin Langit yang telah masuk ke dalam gua dan melakukan pengasingan kultivasi. Selain itu, setelah para anggota dari suku Martin Langit ini menyisir ke dalam tempat itu, mereka menemukan kerangka-kerangka yang tersisa. Dan hal ini sebenarnya adalah para tetua yang telah gagal untuk membuat terobosan demi naik ke tingkat kekuatan yang selanjutnya. Justru karena hal inilah, maka para anggota biasa dari suku Martin Langit dilarang untuk memasuki gua surgawi. Oleh karena itu, para dewan tetua dari suku ini harus terlebih dahulu memberikan persetujuan bagi mereka-mereka sebelum mengizinkan seseorang untuk bisa masuk ke dalam gua surgawi itu. Jelas pada saat ini, Lindong tidak akan pernah bisa menggunakan cara ini untuk memasuki gua surgawi. Ada gunung yang sangat besar menjulang tinggi berdiri di bagian terdalam dari pegunungan. Sebuah lubang raksasa yang juga dalam dan tampaknya tidak memiliki dasar kini telah hadir di gunung itu. Pada saat ini, ada banyak simbol cahaya kuno yang telah mengambang di atas lubang besar hitam. Simbol-simbol itu sebenarnya terhubung satu sama lain, yang kemudian membentuk sebuah penghalang untuk bisa menutup lubang hitam besar, supaya tidak ada satupun orang dari luar yang bisa memasukinya. Jika dilihat lebih dekat lagi, maka di tempat itu sendiri ada beberapa sosok tetua yang sedang duduk di puncak gunung. Posisi mereka pada saat ini mengelilingi lubang besar. Mata mereka semua juga telah tertutup rapat. Hal ini membuat para tetua itu tampak seperti biksu yang sedang bermeditasi. Sementara lautan energi Yuan yang benar-benar perkasa kali ini juga terpancar dari dalam tubuh mereka. Karena sebenarnya para tetua itu adalah penjaga dari gua besar ini. Mereka memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Detik berikutnya angin kencang pun bersiul dari dalam hutan pegunungan. Hal ini dengan cepat menerobos. Tidak hanya anggota dari suku Martin Langit yang tidak diizinkan untuk memasuki wilayah ini, bahkan burung dan juga hewan yang lainnya pun yang tidak berbahaya ketika memasuki tempat ini, mereka akan segera dimusnahkan. Karena para penjaga ini akan memastikan bahwa orang-orang yang berada di dalam goa surgawi memiliki tempat yang sempurna untuk melakukan pengasingan kultivasi. Dan para penjaga ini jelas mereka akan segera menghilangkan semua kemungkinan ancaman yang mendekat. Detik berikutnya, keheningan di tempat ini tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja sesosok manusia telah bergegas untuk memasuki wilayah ini dengan kecepatan tinggi. Aura yang sangat perkasa dari dalam tubuhnya juga telah dipancarkan. Hal itu membuat para penjaga dari goa surgawi tiba-tiba saja membuka mata mereka sambil mengerutkan kening. Tatapan mata mereka semua kali ini melihat tajam pada sosok familiar yang masuk ke dalam tempat ini. Di puncak gunung, seorang tetua dengan alis berwarna putih memandangi sosok itu sebelum akhirnya dia mengatakan, "Tuan Diao, kau tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di sekitar gua surgawi dan Anda harus segera pergi dari tempat ini sebelum para tetua yang lain mengetahui hal ini." Tatapan mata Xiaodo pun berubah menjadi sangat tajam ketika dia melihat pada lubang gua surgawi. Hal ini membuat Xiaodo kemudian berkata, "Ayahku sudah tidak meninggalkan pengasingannya selama lebih dari 100 tahun dan aku ingin masuk ke dalam sana untuk melakukan penyelidikan." Tetua beralis putih itu pun kemudian mengatakan, "Tuan Diao, melakukan pengasingan kultivasi selama ratusan tahun adalah sesuatu yang cukup umum bagi suku kita. Saat ini, pemimpin suku tua itu mungkin berada di bagian terpenting dari pelatihannya dan konsekuensinya akan sangat berbahaya
jika terjadi kesalahan sedikit pun. Oleh karena itu, Anda tidak diperbolehkan bertindak secara sembrono. Raut wajah dari Xiaodo berubah menjadi sangat dingin ketika dia mendengar ucapan ini. Xiaodo pun kemudian mengatakan, namun aku merasa ada sesuatu yang salah dengan ayahku dan aku harus memasuki tempat itu hari ini juga. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xiaodo berubah menjadi sinar cahaya. Dia pun bergerak dengan cepat untuk menerobos masuk ke dalam gua surgawi. Pria alis putih itu terlihat sangat marah yang kemudian dia berteriak dengan keras, hentikan dia sekarang juga. 5 sosok lainnya yang berada di puncak gunung kini segera mengeluarkan kejuan dan gila-gilaan dari dalam tubuh mereka yang kemudian bergegas untuk menghentikan pergerakan dari Xiaodo. Pada saat melihat hal ini, tatapan mata dari Xiaodo berubah menjadi sangat tajam ketika dia bisa melihat bahwa 5 tetua sebenarnya telah mengeluarkan serangan ganas pada seorang pangeran Martin Langit. Detik berikutnya, Xiaodo hanya mengulurkan tangannya sebelum akhirnya cahaya ungu hitam kini telah berkumpul di telapak tangan dari Xiaodo. Hal ini dalam sekejap saja segera membentuk bulan sabit raksasa yang besarnya puluhan ribu kaki. Bulan sabit ini dengan cepat merobek udara dan memotong gelombang besar yang mengarah pada dirinya. Tatapan mata dari kelima penjaga itu menjadi sedikit lebih tajam ketika mereka melihat bahwa serangan mereka dengan mudah bisa dipatahkan oleh Xiaodo. Karena sebenarnya para tetua yang menjaga tempat ini, mereka semua memegang status yang sangat tinggi di dalam suku Martin Langit. Bahkan mereka semua juga telah mencapai tahap samsara. Namun tidak disangka bahwa serangan gabungan 5 tetua itu masih bisa diblokir oleh serangan tunggal Xiaodo. Meskipun sebagian dari mereka tidak menggunakan kekuatan penuh, tapi penampilan dari Xiaodo yang telah ditunjukkan membuat 5 tetua itu diam-diam melakukan pujian di dalam hati mereka. Detik berikutnya, meskipun mereka sudah melakukan pujian itu, tapi mereka pada saat ini melakukan tugas dengan baik dan tidak ragu-ragu untuk melakukan penyerangan pada Xiaodo kembali. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kelima tetua itu telah bergerak dan pada saat ini telah muncul untuk mengepung Xiaodo. Kemudian mereka pun membentuk sebuah formasi dengan menggunakan energi Yuan yang gila-gilaan yang telah mereka lonjakkan dari dalam tubuh mereka, yang kemudian formasi ini pun langsung menyelimuti tubuh dari Xiaodo. Pada saat melihat hal ini, Xiaodo pun langsung melepaskan kekuatan bertarungnya secara penuh. Serangan liar dan juga ganas kali ini telah dilancarkan oleh Xiaodo. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, formasi yang telah mengurung dirinya kini bergetar dengan hebat. Hal itu membuat tangan dari kelima tetua itu sebenarnya mulai gemetaran. Kekuatan Yuan yang liar dan ganas telah menyebar ke seluruh langit. Hal itu segera berubah menjadi serangkaian angin kencang yang kemudian mengubah pegunungan yang awalnya tenang sekarang telah menjadi sangat berantakan. Tetua dengan alis putih itu pun memandang Xiaodo yang kali ini telah melakukan perlawanan pada mereka dengan kekuatan penuhnya. Tetua itu pun kemudian berkata, bocah kecil itu benar-benar ngeyel. Meskipun tubuh dari Xiaodo telah terperangkap oleh formasi cahaya, namun dia sebenarnya masih berusaha untuk melakukan perlawanan dengan keras. Hal ini membuat tetua itu hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika melihat perlawanan dari Xiaodo. Detik berikutnya, tubuh dari tetua itu bergerak sebelum pada akhirnya dia muncul di barisan depan dari formasi cahaya. Tetua itu pun mengulurkan telapak tangannya dan hal ini membuat formasi cahaya benar-benar menyusut dengan cepat. Segera setelah itu berubah menjadi penjara yang sepenuhnya telah menjebak Xiaodo di dalamnya. Setelah tetua alis putih itu berhasil menghentikan pergerakan dari Xiaodo, dia kemudian berkata, Tuan Diao, berhentilah berbuat masalah. Jika Dewan Penatua mengetahui hal ini, kemungkinan besar Anda akan ditegur lagi. Terlebih lagi, tindakanmu ini hanya akan membuat mereka berpikir bahwa kamu adalah orang yang ceroboh dan dirimu adalah calon pemimpin suku selanjutnya. Dengan Anda bertindak seperti ini, maka Anda akan dicap negatif oleh para tetua.
Xiao Diao pun melihat pada tetua beralis putih itu sebelum akhirnya berkata, "Paman Bai, ayahku benar-benar mengalami masalah di dalam sana." Tetua beralis putih itu pun hanya bisa melihat Xiao Diao dengan raut wajah yang serius. Setelah mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, sebenarnya Paman Bai merasakan sebuah ketidakpastian di dalam hatinya. Namun Paman Bai itu segera menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Pemimpin suku bukanlah satu-satunya orang yang melakukan pengasingan kultivasi di dalam gua surgawi. Ada juga beberapa tetua dan makhluk lain yang sangat tua di dalam sana. Mungkin hal ini sedikit merepotkan jika pada akhirnya Anda mengganggu mereka semua. Untuk saat ini, kau harus menenangkan diri dulu dan kita tidak akan memberitahu para dewan tetua tentang hal ini." Beberapa tetua yang ada di tempat ini mereka kembali duduk di langit dengan masih mempertahankan formasi yang telah menjebak Xiao Diao di dalamnya. Yang dilakukan Xiao Diao kali ini hanya menghirup nafas dalam-dalam dan dia merasa tidak berdaya, yang pada akhirnya Xiao Diao memilih untuk duduk. Namun ada sebuah kilatan cahaya kini segera melintas di dalam tatapan mata Xiao Diao. Hal ini membuat dirinya segera tersenyum dengan penuh kelicikan. Pada saat yang sama, tidak ada satupun tetua penjaga yang ada di tempat ini menyadari bahwa sebenarnya salah satu simbol yang terletak di tepi gua surgawi kini telah menghilang secara tiba-tiba. Sebuah celah yang cukup kecil pada saat ini telah muncul di dalam penghalang cahaya yang menutupi mulut dari gua surgawi itu. Detik berikutnya, sesosok manusia telah menyelinap masuk seperti hantu ke dalam gua surgawi. Setelah melihat sosok itu telah benar-benar memasuki gua surgawi, tubuh dari Xiao Diao berubah menjadi cukup tenang dan dia tidak melakukan perlawanan lagi di dalam formasi yang telah menyegel dirinya. Kekuatan Yuan yang dikeluarkan dari dalam tubuh Xiao Diao kali ini semuanya juga telah ditarik masuk kembali ke dalam tubuhnya. Para tetua dan juga Paman Bai yang ada di tempat ini hanya bisa menghela nafas dengan lega ketika mereka melihat tindakan dari Xiao Diao. Segera setelah itu, tetua itu pun melambaikan lengan bajunya yang kemudian menghilangkan formasi yang telah menjebak tubuh dari Xiao Diao. Paman Bai pada saat ini berkata pada Xiao Diao, "Tuan Diao, kembalilah, jangan berada di tempat ini lagi." Mendengar kata-kata dari Paman Bai itu, Xiao Diao hanya melirik pada gua surgawi yang kemudian tanpa basa-basi lagi tubuhnya berbalik. Dia segera pergi dengan cepat dari tempat ini. Melihat kepergian dari Xiao Diao, Paman Bai hanya menoleh dan tatapan matanya melihat tajam pada gua surgawi. Segera setelah itu, Paman Bai pun mengerutkan alisnya dengan cukup lembut. Sementara seorang tetua yang ada di samping Paman Bai tiba-tiba saja menghela nafas lalu berkata, "Sepertinya ada yang aneh dengan pengasingan kultivasi yang dilakukan oleh pemimpin suku kita kali ini. Aku cukup penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Diao itu." Mendengar kata-kata ini, Paman Bai hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Kita hanya memiliki wewenang untuk menjaga tempat ini dan kita sebenarnya juga tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam gua surgawi itu sendirian. Pemimpin suku kita adalah orang yang sangat kuat. Bagaimana mungkin sebuah kecelakaan terjadi padanya?" Setelah berkata seperti ini, Paman Bai dia melompat dan bergegas kembali ke puncak gunung. Pada akhirnya, para tetua ini yang merupakan penjaga gua surgawi juga kembali ke posisi mereka masing-masing. Namun, sebenarnya di dalam tatapan mata mereka semua memiliki sebuah kekhawatiran yang tidak jelas. Pada saat ini Lindong telah berada di dalam goa surgawi. Ekspresi raut wajahnya cukup terkejut ketika dia mengamati tempat asing yang ada di tempat ini. Dengan bantuan kekacauan yang telah diciptakan oleh Xiao Diao, pada akhirnya Lindong bisa menemukan sebuah celah untuk menyelinap masuk ke dalam goa surgawi yang telah disegel. Namun, setelah memasuki goa ini, Lindong benar-benar terpana dengan betapa uniknya tempat ini. Karena sebenarnya pemandangan yang ada di dalam goa tidak seperti yang dibayangkan oleh Lindong. Sebaliknya, di dalam goa ini yang muncul hanyalah sebuah kegelapan. Bahkan Lindong
tidak bisa menemukan arah sedikit pun. Seolah-olah kegelapan yang ada di dalam goa ini cukup mematikan dan tidak memiliki kehidupan sedikit pun. Meskipun tempat ini cukup gelap gulita, namun sebenarnya Lindong secara samar-samar bisa merasakan bahwa di bawah kakinya ada sebuah jalan yang telah menyebar ke segala arah. Lindong sedang mencoba untuk menyelidiki tempat ini sebentar. Namun pada akhirnya Lindong tidak dapat mendeteksi apapun. Dia merenung sedikit, kemudian mengepalkan tangannya. Segera setelah itu bulu merah darah kini telah muncul di dalam genggaman telapak tangan Lindong. Karena itu adalah bulu darah esensi dari ayah Xiaodiao. Lindong pun segera menutup matanya sambil memegang bulu darah itu. Pada akhirnya, sekitar 10 menit kemudian, Lindong membuka matanya kembali. Tatapan mata dari Lindong kali ini segera melihat ke arah barat. Dengan panduan dari bulu darah ini, Lindong pada akhirnya bisa mendeteksi sebuah koneksi yang sangat tidak jelas dari arah barat itu. Hal ini membuat Lindong kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku harus segera menuju ke arah itu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong langsung bergerak dan dia terbang ke arah barat. Kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuhnya juga telah diedarkan. Hal ini segera membentuk sebuah lapisan pertahanan yang melindungi seluruh tubuh Lindong. Karena tempat ini adalah sebuah tempat yang cukup misterius dan juga tidak terduga, yang terbaik bagi Lindong adalah harus ekstra hati-hati di dalam tempat ini. Keheningan yang cukup mematikan di dalam goa surgawi ini sebenarnya menimbulkan rasa takut di dalam hati seseorang. Namun Lindong kali ini masih tetap tenang karena dia teringat bahwa sebenarnya kegelapan di dalam tempat ini tidak bisa dibandingkan pada saat Lindong menaklukkan kegelapan dari batu simbol melahap di masa lalu. Kesunyian yang dirasakan oleh Lindong bahkan berkali-kali lipat daripada yang terjadi di tempat ini. Lindong telah melakukan perjalanan di dalam goa surgawi selama 1 jam sebelum pada akhirnya dia tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, Lindong segera melihat ke arah kiri, yang kemudian dia bisa mendeteksi sebuah riak misterius dari sebelah sana. Hal ini membuat Lindong segera mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh ruang kegelapan. Hal ini dengan cepat menimbulkan suara dengungan. Sebuah kegelapan pun berfluktuasi saat tangan Lindong menyentuhnya. Setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa kegelapan di tempat ini secara bertahap menjadi ilusi. Di balik kegelapan itu sendiri, sebenarnya ada sebuah gua yang telah diterangi menggunakan cahaya lilin kekuningan yang redup. Sementara itu, beberapa sosok telah duduk di dalam goa-goa kecil. Dari penampilannya, mereka ini adalah para ahli top dari suku Martin Langit. Tidak ada yang salah dengan melakukan pengasingan kultivasi di dalam sebuah goa. Namun Lindong pada saat ini bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Matanya secara perlahan menyapu seluruh goa ini. Sesaat kemudian, Lindong pun memusatkan perhatiannya pada dinding goa di sebelah kanan dari para ahli suku Martin Langit. Di tempat itu sendiri ada bunga hitam berbentuk segi 8 yang telah tumbuh, dan sebuah aroma yang sulit dideteksi orang biasa samar-samar juga tersebar dari bunga segi 8. Ketika melihat hal ini, Lindong pun segera berkata, sebenarnya bunga apa itu? Karena pada saat melihat bunga ini, Lindong bisa merasakan bahwa 2 batu simbol leluhur di dalam tubuhnya kini mulai bergetar. Namun tiba-tiba saja yang ada di dalam tubuh Lindong, dia segera mengatakan, sebenarnya itu adalah bunga iblis ilusi abadi. Lindong yang mendengar ucapan dari Yan itu benar-benar terkejut. Bahkan tatapan mata dari Lindong pada saat ini telah berkedut, sementara kegelisahan mulai muncul di dalam hatinya. Hal ini membuat Lindong segera mengatakan, suku Martin Langit sebenarnya memang telah diserang oleh Yimo. Detik berikutnya wajah dari Lindong telah berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian dia bertanya dengan lembut, sebenarnya apa yang disebut dengan bunga iblis ilusi abadi ini? Mendengar pertanyaan dari Lindong, Yan pun mulai menjelaskan dengan nada suara yang cukup serius. Itu adalah hal yang cukup menakutkan di dalam suku Yimo.
ada desas-desus bahwa seseorang harus menggunakan darah dan juga daging dari kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya untuk bisa menumbuhkan bunga seperti itu. Selain itu, juga dibutuhkan darah dari Raja Yimo untuk bisa mengeluarkan propertinya. Pada akhirnya, yang dinamakan dengan bunga iblis ilusi abadi ini akan lahir setelah 1000 tahun. Bunga ini mampu mengeluarkan aroma yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Terlebih lagi, sekali wewangian dari bunga ini dihirup dan kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang, maka orang itu akan segera terjatuh ke dalam halusinasi tanpa akhir. Setelah terjebak di dalamnya, satu-satunya jalan keluar adalah kematian tubuh seseorang. Selain itu, hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk menyadari bahwa korbannya telah terjatuh dan juga terperangkap ke dalam ilusi, dan mereka akan mendapatkan kesan bahwa korban ini sedang berada di dalam tingkat pelatihan yang dalam. Mendengar penjelasan dari Yan itu, Lindong pun segera mengangkat alisnya lalu mengatakan, "Apakah maksudmu semua para ahli dari suku Martin Langit kali ini telah terjatuh ke dalam halusinasi?" Sambil menganggukkan kepalanya, Yan pun mengatakan, "Benar. Yimo itu memang secara diam-diam telah melakukan sesuatu pada goa surgawi ini, dan semua ahli top dari suku Martin Langit sebenarnya yang berada di dalam pengasingan kali ini mereka telah terjatuh dan juga terperangkap. Hal ini juga terjadi pada pimpinan suku Martin Langit." Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong hanya bisa menghela nafas dengan panjang, karena sebenarnya teknik menakutkan dari penjara iblis memang membuat hati dari Lindong sedikit bergetar. Goa surgawi ini merupakan wilayah paling penting dari suku Martin Langit. Namun, mereka sebenarnya mampu menjebak para ahli top dari suku Martin Langit tanpa sedikit pun disadari oleh suku itu sendiri. Kemampuan seperti ini benar-benar membuat Lindong merasa berdebar-debar, karena ini adalah suku Martin Langit yang merupakan salah satu dari 4 suku penguasa, dan suku ini bahkan berada di tingkat tertinggi di seluruh dunia binatang iblis. Namun, sekarang tampak sangat lemah di tangan dari penjara iblis. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong sadar, tidak heran bahwa semua suku dan juga faksi di dunia ini, mereka telah mengesampingkan perbedaan yang kemudian bergabung bersama-sama untuk melawan Yimo di zaman kuno. Detik berikutnya, Yan pun kembali mengatakan, sangat sulit bagi mereka yang sudah terjatuh dalam kondisi seperti ini untuk menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang berada di dalam halusinasi. Aku khawatir mereka mungkin saat ini telah mengalami halusinasi, seolah-olah mereka telah keluar dari dalam goa surgawi ini dan kemudian menjalani kehidupan yang bebas dan juga tenang di luar sana. Padahal itu semua hanyalah halusinasi yang disebabkan oleh bunga ini. Tatapan mata dari Lindong telah berubah menjadi sangat serius ketika dia mendengar kata-kata dari Yan, karena halusinasi ini memang tidak bisa dideteksi oleh siapapun, dan ini merupakan sebuah teknik yang cukup misterius. Dan Lindong kali ini berkata, "Mari kita cari ayah dari Xiaodiao lebih dahulu," karena bagi Lindong yang paling penting saat ini adalah menemukan ayah dari Xiaodiao untuk bisa melihat apakah dia mengalami sebuah kecelakaan. Mengingat situasi saat ini, kemungkinan 90% memang telah terjadi sesuatu yang salah pada ayah Xiaodiao. Setelah berkata seperti ini, Lindong pun bergegas dan dia mempercepat langkahnya untuk segera bisa menemukan ayah dari Xiaodiao. Dengan respon dari bulu darah yang ada di tangannya, Lindong bisa dengan cepat melakukan perjalanan ke arah tertentu untuk mendeteksi keberadaan dari ayah Xiaodiao di dalam goa yang sangat besar ini. Beberapa saat kemudian, Lindong sekali lagi bisa merasakan 3 tempat pengasingan di sepanjang perjalanan. Dia sedikit terkejut, yang membuat Lindong kemudian berkata, bunga iblis ilusi abadi telah tumbuh di mana-mana di dalam goa ini. Jelas mereka semua yang telah melakukan kultivasi di dalam tempat ini sepertinya telah terjatuh ke dalam halusinasi. Sambil terus menyusuri seluruh goa ini selama setengah jam, pada akhirnya Lindong memilih untuk berhenti. Tatapan matanya terlihat tajam melihat bulu darah yang ada di tangannya, karena pada saat ini bulu darah itu sebenarnya
yang tadinya redup kini telah mendapatkan kembali cahayanya. Ketika melihat perubahan dari bulu darah ini, Lindong pun segera bergumam, apakah sebenarnya kita sudah sampai? Segera setelah itu, Lindong pun menoleh pada arah kegelapan di sebelah kirinya. Dengan lembut, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kegelapan itu. Hal ini menimbulkan suara dengungan ketika tangan Lindong bersentuhan dengan kegelapan yang ada di sebelah kirinya. Detik berikutnya, sebuah riak cahaya mulai muncul dan kemudian menyebar di atasnya. Segera setelah itu, kegelapan yang ada di tempat ini pun menghilang, yang kemudian Lindong bisa melihat sebuah goa yang cukup luas dan juga tenang muncul di hadapannya. Goa yang telah muncul di hadapan Lindong kali ini tidak diragukan lagi, merupakan goa yang lebih tenang jika dibandingkan dengan beberapa goa sebelumnya. Cahaya lilin yang cukup terang juga bergoyang di tempat itu. Sementara dalam goa ini sendiri dipenuhi dengan aroma cendana yang cukup menenangkan. Sesosok manusia kini telah duduk di atas platform batu berwarna hijau yang terletak di tengah-tengah goa. Sosok itu menggunakan pakaian berwarna hitam dan rambutnya cukup panjang telah tersebar dari kepalanya. Aura yang sangat sombong dan juga mengerikan kini terpancar jelas dari dalam tubuh sosok itu. Seolah-olah sosok ini merupakan binatang buas unik yang sangat mengerikan. Jika sampai terbangun, maka hal itu akan segera memancarkan sebuah keganasan yang membuat banyak orang ketakutan. Lindong melihat pada sosok itu dengan penuh kekaguman, karena pada saat ini Lindong benar-benar bisa merasakan kekuatan dan juga tekanan yang terpancar dari dalam tubuhnya. Perasaan itu tidak lebih lemah dari pemimpin suku naga. Jelas orang ini adalah ayah Xiao Diao yang merupakan pimpinan dari suku Martin Langit saat ini. Detik berikutnya Yan di dalam tubuh Lindong segera berkata, "Lindong, lihatlah tembok yang ada di belakangnya." Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong pun segera melihat pada tembok yang ada di belakang ayah Xiao Diao. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong menjadi menegang karena dia bisa melihat di tempat itu ada 3 bunga iblis ilusi abadi yang telah bergoyang-goyang di dinding. Sementara cahaya hitam juga telah mengalir di atas kelopaknya. Hal ini membuat Lindong tanpa sadar mengatakan, sebenarnya ada 3 bunga iblis ilusi abadi di dalam goa ini sendiri. Yan pun kemudian mendecakkan lidahnya dan dia mengatakan pada Lindong, 3 bunga di tempat ini. Suku Yimo itu benar-benar sangat kejam. Namun, ini merupakan satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa menjebak seorang ahli yang telah berada di tahap reinkarnasi. Pemimpin suku itu sebenarnya telah terperangkap oleh jebakan dari Yimo. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa mengerutkan alisnya. Tatapan matanya terus melihat pada goa ini. Namun Lindong tidak sedikit pun memiliki keberanian untuk masuk dengan santai ke dalam sana, karena bunga iblis ilusi abadi mampu menjebak seseorang di tahap reinkarnasi. Jika Lindong masuk ke dalam sana secara tidak hati-hati, kemungkinan Lindong juga akan terjebak dan menghabiskan seluruh hidupnya di dalam halusinasi. Lindong kali ini hanya bisa berkonsultasi dengan Yan yang memiliki pengalaman dengan benda-benda seperti itu. Yan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa menariknya keluar dari dalam halusinasi? Haruskah kita menghancurkan bunga iblis ilusi abadi ini? Mendengar kata-kata dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya. Aroma dari halusinasi yang dipancarkan oleh bunga iblis ilusi abadi itu telah diserap ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, bahkan jika kamu menghancurkan bunganya, kamu hanya bisa menunggu sampai aroma halusinasi di dalam tubuhnya itu menghilang sepenuhnya. Hanya dengan begitu, maka secara otomatis dia akan terbangun. Lindong pun segera mengerutkan keningnya, lalu dia bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk hal ini? Sambil tersenyum, Yan pun mengatakan, setidaknya adalah 6 bulan. Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong hanya bisa mengerutkan dahinya, karena suku Martin Langit sebentar lagi akan memilih pimpinan baru
dalam beberapa hari ke depan. Jelas waktu 6 bulan ini adalah waktu yang sangat lama dan mereka tidak bisa menunggu selama itu. Hal ini membuat Lindong segera berkata kembali, bagaimana kita bisa menghilangkan aroma halusinasi di dalam tubuhnya? Ditanya seperti ini oleh Lindong. Yan kemudian mengatakan, biasanya tidak mungkin untuk menghilangkan aroma halusinasi ini, dan sebenarnya hal itu hanya bisa dikonsumsi secara bertahap. Mendengar jawaban dari Yan itu, Lindong merasa cukup tidak puas. Namun, dirinya pada saat ini memiliki pemahaman yang jelas tentang Yan. Lindong tidak percaya bahwa Yan tidak memiliki solusi untuk masalah mereka kali ini. Hal itu membuat Lindong kemudian berkata, Yan, sebenarnya aku tidak percaya bahwa kau tidak memiliki solusi untuk masalah ini. Cepatlah, katakan saja, jangan banyak bermain-main. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Yan hanya bisa tertawa. Segera setelah itu dia mengatakan, kamu benar-benar jenius, karena sebenarnya kamu sangat memahami diriku. Aroma halusinasi ini memang sangat merepotkan. Namun untungnya, kamu memiliki batu leluhur. Pada saat itu, Tuanku menciptakan diriku ini untuk berurusan dengan Yimo. Oleh karena itu, wewangian halusinasi ini juga berada di dalam jangkauan kemampuanku. Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong hanya bisa menarik nafas dengan lega. Dia tidak menunda waktu lagi. Yang kemudian Lindong melemparkan bulu darah yang ada di tangannya. Detik berikutnya, hal itu segera menabrak segel yang ada di depan pintu goa dari ayah Xiaodiao. Segera setelah itu, Lindong pun mengatakan, Yan, lindungi tubuhku. Setelah Lindong berkata seperti ini, sebuah cahaya putih yang cukup hangat terpancar dari dalam tubuhnya. Hal ini benar-benar telah membungkus tubuh dari Lindong dengan perlindungan bercahaya. Setelah dia merasa mendapatkan perlindungan dari Yan, Lindong pun tanpa ragu-ragu lagi melangkahkan kakinya dan kemudian dia masuk ke dalam goa di mana tempat ayah Xiaodiao berada. Setelah Lindong berada di dalam goa tempat ayah Xiaodiao berada, Lindong bisa merasakan sebuah aroma yang cukup lemah dan misterius memasuki lubang hidungnya. Dalam sekejap saja, hal itu membuat Lindong merasa cukup pusing. Namun untungnya, pusing seperti ini tidak parah dan dengan cepat segera menghilang. Hal ini menimbulkan sebuah kejutan di dalam tatapan mata Lindong, karena bunga iblis ilusi abadi ini memang cukup menakutkan. Lindong yang berada di bawah perlindungan dari Yan sebenarnya masih sedikit terpengaruh oleh aroma bunga iblis ilusi abadi. Hal ini membuat Lindong tidak bisa membayangkan bagaimana jika dia benar-benar terjatuh ke dalam halusinasi. Kemungkinan dia akan terjebak selamanya di dalam tempat ini. Detik berikutnya, Yan di dalam tubuh Lindong hanya bisa menghela nafas yang kemudian dia berkata, ada Raja Yimo yang sangat kuat di era kuno yang dikenal sebagai Raja Iblis Ilusi. Dia sebenarnya sudah mengonsumsi bunga iblis ilusi abadi ini sebagai makanan sehari-hari, yang kemudian hal itu membuat Raja Yimo ini mampu menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam ilusi tanpa akhir hanya dengan lambaian tangannya saja. Kecuali seseorang adalah ahli puncak yang berada di tahap reinkarnasi, maka semua orang yang berada di level bawahnya seperti ahli samsara hanya akan bisa menghadapi kematian ketika berhadapan dengan Raja Iblis Ilusi. Mendengar cerita dari Yan itu, Lindong benar-benar cukup terguncang, yang kemudian tanpa sadar mengatakan, sangat kuat, benar-benar sangat kuat, karena seorang ahli yang berada di tahap samsara sebenarnya hanya berada di bawah level dari tahap reinkarnasi. Namun mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk bisa bertahan hidup ketika berhadapan dengan Raja Iblis Ilusi. Hal ini sudah menjadi bukti seberapa kuatnya Raja Iblis Ilusi itu. Detik berikutnya, Yan pun kembali berkata, benar, banyak ahli samsara yang telah mati di tangannya selama Perang Dunia Kuno, dan bahkan beberapa ahli yang berada di tahap reinkarnasi juga telah dibunuh oleh Raja Iblis Ilusi ini. Namun pada akhirnya Raja Iblis Ilusi berhasil dibunuh oleh Guru Es. Mendengar kata-kata dari Yan, tatapan mata Lindong
kini segera melebar dan dia mengatakan, sebenarnya lagi-lagi guru es yang bisa memecahkan masalah ini. Hal itu membuat Lindong merasa tidak berdaya dan dia pun merasakan sebuah tekanan yang sangat besar ketika nama dari guru es disebutkan. Namun Lindong tidak ingin berlama-lama untuk memikirkan tentang guru es. Yang dilakukan Lindong pada saat ini hanyalah menyusuri goa ini dengan cukup tenang. Segera setelah itu dia benar-benar berhenti di depan platform batu dari ayah Xiaodiao. Sekarang jarak Lindong dan juga ayah Xiaodiao sudah lebih dekat. Di saat yang sama, Lindong bisa merasakan aura yang sangat sombong dari pimpinan suku Martin Langit ini. Dan kesombongan seperti ini benar-benar mirip dengan Xiaodiao. Namun, kesombongan yang terpancar dari dalam tubuh ayah Xiaodiao ini tidak memiliki aura yang menyihir seperti Xiaodiao. Sebaliknya, itu memberikan aura tekanan dan juga ketegasan dari seseorang yang telah menduduki posisi tertinggi untuk waktu yang cukup lama. Lindong melihat ayah Xiaodiao, pupil matanya tiba-tiba saja menyusut karena dia bisa melihat bahwa jari dari ayah Xiaodiao pada saat ini tiba-tiba saja berkedut, padahal dia sedang berada di dalam kondisi halusinasi. Yan yang juga melihat jari dari ayah Xiaodiao bergerak, dia tiba-tiba saja mengatakan, "Hah? Dia bergerak?" Mendengar hal ini, Lindong kemudian bertanya dengan nada suara yang cukup tercengang, "Yan, sebenarnya apa yang terjadi? Jika pemimpin suku Martin Langit sedang berhalusinasi, sangat mustahil baginya untuk bisa mendeteksi aktivitas dari luar, bukan?" Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Yan kemudian mengatakan, sepertinya pimpinan suku Martin Langit ini adalah orang yang cukup mengesankan. Meskipun dia saat ini berada di dalam kondisi halusinasi, dia sepertinya masih bisa mendeteksi sesuatu. Namun, dia kali ini belum yakin dengan apa yang dia rasakan. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong kemudian mengatakan, dengan kata lain, mungkinkah dia memang sedang berhalusinasi, tapi sebenarnya menemukan fakta yang lain, tapi dia meragukan fakta ini. Yan pun segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, tepat sekali, tapi hal ini merupakan sesuatu yang cukup bagus. Jika dia tidak memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, kemungkinan kita akan sedikit kesulitan untuk bisa membangunkannya. Saat itu, ada beberapa ahli yang tidak bisa dibangunkan setelah memasuki kondisi halusinasi. Hal ini karena mereka tidak memiliki keraguan di dalam hati mereka. Dan sebenarnya mereka sangat percaya bahwa halusinasi itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Jika kita menghadapi seseorang yang tidak memiliki keraguan seperti ini dan kita mencoba membangunkannya dengan suara, maka orang yang telah berhalusinasi itu akan menganggap suara kita ini adalah halusinasi bagi dirinya. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa menarik napas dalam-dalam karena metode untuk mencegah seseorang supaya bisa membedakan antara halusinasi dan juga kenyataan itu adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Lindong kemudian kali ini berkata, baiklah, mari kita selesaikan dulu dengan bunga iblis ilusi abadi yang telah tumbuh di tempat ini. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun berjalan di sekitar platform batu. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah cahaya hitam dan juga cahaya petir kini telah menari-nari di atas tangan Lindong. Pada saat ini Lindong telah bersiap untuk menghancurkan bunga iblis ilusi abadi. Namun tiba-tiba saja Yan pun berkata pada Lindong, tunggu dulu, benda ini juga merupakan harta karun, jangan dihancurkan begitu saja. Lindong terkejut, yang kemudian dia mengatakan, apa? Sebenarnya benda ini adalah harta karun. Sambil tersenyum nakal, Yan pun kembali mengatakan, hehe, dari sudut pandang tertentu, bunga iblis ilusi abadi ini memang sebuah harta karun yang cukup langka dan juga misterius bagi mereka-mereka yang telah melatih energi mental. Sepertinya kau bisa meminjam kekuatan dari bunga iblis ilusi abadi ini untuk membantumu menerobos ke tahap Grandmaster Simbol. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar memanfaatkan kekuatan
dari bunga iblis ilusi abadi yang dianggap sebagai harta karun yang langka. Jika Lindong memang berhasil memanfaatkan bunga ini dan dia menerobos ke tahap Grandmaster Simbol, seberapa menakutkan kekuatan Lindong yang sebenarnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.